Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ila sahrul Ramadan, sahrul maghfiratu warridwan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh pembebasan dari api neraka. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga waktu yang tepat untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit batin seperti iri hati, dengki, sombong, dan dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malum wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya pada hari kiamat yang mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ayat ini menegaskan bahwa hanya hati yang bersih yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Oleh karena itu, membersihkan hati adalah ibadah yang sangat penting, apalagi di bulan Ramadan ini. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, yakni di suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau bersabda, akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki Ansor yang sederhana dengan jenggot yang masih basah karena wudhu dan sandal di tangan kirinya. Selama 3 hari berturut-turut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang sama tentang lelaki tersebut. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr penasaran dan meminta izin untuk menginap di rumah lelaki itu selama 3 hari berturut-turut. Namun selama di rumahnya, Abdullah bin Amr tidak melihat amalan istimewa dari lelaki tersebut. Ketika ditanya, lelaki itu menjawab, aku tidak memiliki amal istimewa kecuali aku selalu tidur di malam hari dengan hati yang bersih tanpa rasa dendam atau iri kepada siapapun. Itulah rahasia yang membuat lelaki tersebut menjadi penghuni surga. Adapun ada beberapa cara membersihkan hati di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak istighfar.
Dengan istighfar kita memohon ampun atas dosa-dosa yang membuat hati kita kotor, akan menjadi bersih dan suci. Yang kedua, dengan memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah orang yang mudah memaafkan, sebagaimana Allah Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga adalah menghindari hasud dan dengki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulul narul hatab." Yang artinya adalah jauhilah hasud, karena hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang keempat, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dengan berzikir dan membaca Al-Quran atau membaca dengan sebanyak-banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran, diharapkan kita akan mendapatkan cahaya yang mampu membersihkan hati dari kegelapan. Adapun yang terakhir, yang kelima adalah ikhlas dalam beramal. Lakukan segala amal ibadah hanya karena Allah semata dan jangan selain Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momen emas untuk membersihkan hati. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar hati kita bersih, amal ibadah diterima, dan kelak kita termasuk hamba yang masuk surga dengan hati yang selamat. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki qalbi salim dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.